Sadayana, Namina juga orang Indonesia. Pasti suka banget makan kerupuk kan? Belum Abdul makan kalau nggak ditemenin sama kerupuk. Kriuk-kriuknya itu loh bikin nagih. Tapi Sadayana udah pernah belum cobain kerupuk yang digoreng nggak pakai minyak? Kayak kerupuk usek khas dari Pekalongan ini. Kalau Mbak teh pastinya udah pernah dong masak pakai pasir. Lumayan loh bisa ngirit minyak goreng yang harganya mahal. Apalagi makan tinggalnya di pesisir, jadi gampang pisan buat dapetin pasirnya. Sekarang ikut Mayu ambil pasirnya heula. Saya akan mengambil pasir yang di sini saja. Soalnya di sini bagus dan bersih, lihat tuh. Ini pasirnya panas nih. Beruntung pisan jadi orang pesisir mah. Pasir melimpah euy. Apalagi jarak dari rumah emak ke pantai Pangandaran teh deket pisan. Jadi bisa kapan aja ambil pasir di sini untuk masak. Sekarang kita ayak dulu supaya pasirnya bersih. Nah, seperti ini nih. Untuk pasir yang dipakai untuk masak teh banyak macamnya. Bisa pakai pasir putih atau pasir hitam. Malah emak pernah dengar sekarang udah ada yang jual pasir khusus untuk masak loh. Namanya pasir sangrai. Pasirnya dibikin dari bahan pasir gunung berapi yang sudah dicuci bersih. Mantap euy. Apinya diatur ya, jangan terlalu besar, cukup menggunakan baraknya saja. Biasanya kalau apinya terlalu besar, wajannya nggak kuat, suka bolong. Supaya panasnya merata, pasirnya kita aduk-aduk seperti ini. Sebaiknya teh wajan yang dipakai terbuat dari tanah liat, biar lebih kuat menahan panasnya pasir. Jadi nggak bikin wajan bolong. Kalau pakai wajan biasa mah, saranin apinya jangan terlalu besar ya. Hari ini saya sudah menyiapkan 4 jenis makanan, yaitu kerupuk, jagung, kacang, dan yang terakhir telur biasa. Ini semua masih mentah ya. Nah, semua ini akan saya masak menggunakan pasir. Pasir teh bisa untuk menggoreng karena butiran pasir bisa menyerap panas api. Jadi bisa mematangkan bahan makanannya. Paling sering kita dengar mah cuma kerupuk pasir aja ya. Biasanya disebut juga kerupuk melarat. Kerupuk pasir ini pertama kali dibikin tahun 1920-an di Kediri. Saat itu teh susah buat dapetin minyak goreng di masa penjajahan. Makanya pakai pasir buat penggantinya. Oh iya Sadayana, makanan yang digoreng pakai pasir teh bakal rendah kalori. Pas pisan buat emak yang lagi diet. Oh iya, rendah kolesterol juga loh. Tidak perlu menunggu lama, ini sudah matang karena pasirnya tadi sudah sangat panas. Nih, lihat hasil kerupuk yang sudah matang. Sama kan kayak pakai minyak goreng. Kerupuk tetap bisa mekar dan matang sempurna. Renyahnya mah nggak kalah tuh sama yang digoreng dengan minyak goreng. Selanjutnya mah mau goreng brondong jagung pakai pasir. Caranya sama kayak goreng kerupuk tadi ya. Diaduk terus biar nggak gosong. Yang ketiga, kita akan menyangrai kacang tanah. Wow. Iya, ini teh bisa disebut juga kacang sangrai. Rasanya garing pisan, enak loh Sadayana. Lihat tuh, udah mulai mau mateng. Kelihatan tuh, kacang tanahnya udah mulai agak-agak kecoklatan. Kalau sudah berubah warna, segera diangkat ya kacangnya biar nggak gosong. Ini udah matang, sekarang kita angkat saja. Supaya pasirnya jatuh, lakukan cara seperti ini biar bersih. Nah, menu terakhir nih Sadayana, mau goreng telur pakai pasir. Tentunya harus pakai alas dong. Mak gunakan daun pisang nih, lalu ceplokin deh telurnya di atas daun.
Tuh, telurnya perlahan berubah warna, mulai matang pinggirannya. Dibandingkan menggoreng kerupuk, berondong jagung, dan kacang, masak telur ini agak makan waktu. Kuncinya adalah sabar. Tara, masakannya sudah jadi. Saya memasak semua ini menggunakan pasir. Nggak nyangka ya, 4 makanan ini dimasak pakai pasir. Buat sadayana yang tertarik masak pakai pasir, sok we ditiru cara masak ala emak. Biarpun sedikit ribet tapi nggak apa-apa, karena hasilnya pun lebih sehat. Mantap serantap, oi! Aduh, ada nih mah, sukanya bikin kaget emak. Untung emak gak jantungan ya sadayana. Nah, sekarang emak lagi di kebun sirih nih. Emak lagi cari tanaman liar yang sering diabaikan, padahal manfaatnya teh besar. Kalau di kampung ini namanya cecer kempes atau sirih Cina. Ini banyak banget manfaatnya. Dan mudah banget untuk ketemukan ya Ayah. Ada tempat-tempat seperti ini di kebun, di hutan. Pokoknya di tempat-tempat yang dingin. Pasti ada. Dan nggak susah ya nyarinya ya. Nah, ini mah Kayak tanaman rumput tapi enak buat diolah menjadi masakan ataupun semacam obat. Ibu dari ke sana. Cari yuk. Hah? Yang ada masih ada nggak ya? Di tembok-tembok dinding ada nih. Hah? Kali ini Emak dan Adani lagi nyari daun sirih Cina. Tanaman ini dikenal juga dengan nama pepper elder atau tanaman semak yang bersinar. Cantik pisan ya namanya. Tanaman liar ini gampang ditemukan di habitat yang teduh dan lembab di seluruh Asia dan Amerika. Nah, selain di tanah juga bisa tumbuh di bekas ini, di bekas apa ini Pak? Pas tembok. Tembokan buat apa balong ya? Pokoknya Ini mah kayaknya bekas balong. batu-batu atau bekas-bekas rumah ya. Di halaman rumah juga suka ada bekas pohon yang udah kering, udah basah, udah buruk. Nah, nih contohnya. Tambah-tambah. Yap. Yaudah yuk, A. Jalan ya. Apalagi ke Yuk, satu yuk. pinggiran sungai apa kemana? Ya, bisa tuh. Yuk. Ayo. Dengan sungai misalnya suka banyak, A. Sekilas daun sirih Cina tuh emang mirip banget sama rumput. Padahal kalau diperhatikan lebih seksama, daun sirih Cina ini punya bentuk yang khas. Iya, bentuknya seperti hati dengan bagian ujung lancip. Oh iya, daun sirih Cina ini juga tanaman yang berbeda dengan daun sirih ya. Meski keduanya sama-sama memiliki bau yang harum. Nah, di pinggir jalan juga banyak. Biasanya orang-orang sekitaran sini mengambil tanaman ini tuh buat jamu. Tapi buat lalapan juga bisa. Tanaman sirih Cina sering dianggap gulma karena tumbuh di antara tanaman budidaya. Ini dia guys. Padahal khasiatnya untuk kesehatan sungguh besar. Bisa diperoleh dari daun, batang, hingga akarnya. Nah, kali ini Mak mau olah daunnya saja, makanya akarnya sengaja dibuang. Cuci sambil dipilih-pilih ya, daun sirih Cina yang kering dan tua harus dibuang. Setelah itu direbus air mendidih selama 5 menit. Oh iya, Mak belum kasih tahu nih khasiat daun sirih Cina untuk kesehatan. Daun sirih Cina ini memiliki kandungan antioksidan yang tinggi. Jadi bisa membersihkan radikal bebas yang masuk dalam tubuh. Sirih Cina sering juga digunakan untuk mengobati sakit perut, mah, dan menurunkan kolesterol. Di Indonesia belum banyak yang memanfaatkannya. Sementara di Filipina dan beberapa negara Asia, daun sirih Cina menjadi bahan teh herbal yang bisa mengobati penyakit ginjal, bahkan mengurangi risiko kanker. Ini loba pisannya khasiatnya. Ini sih Mak bakal rajin konsumsi rebusan daun sirih Cina. Selain diambil air rebusannya, daun ini juga enak loh dijadikan lalapan.
Daun yang sudah direbus dicuci lagi, lalu diperas deh. Bisa dimakan bareng sambal, tempe, dan ikan asin. Jadi deh menu makanan siang yang mantap. Nah, jadi yang suka dibuat obat itu air rebusannya. Ini contohnya kayak gini. Kamu mau nyoba nggak? Cobain dikit Nah, tapi. dikit. Udah sama. Tuh, ini kan bagus banget buat jamu, Ya. Nah, khasiatnya itu buat sakit pinggang, terus encok rematik ya. Pegel-pegel ini pokoknya dan banyak lagi yang lain-lainnya. Pasti panas, Bau sirih. Nah, untuk daunnya bisa dibuat lalapan. Nih, ambil kamu, Belum pakai asin. Sama tempe wah. Sambalnya pedas pasti nih. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya bener ya, daun sirih banget ya, Ayah. Dari wanginya, dari rasanya ada anget-anget ya. Karena ini emang nggak beda jauh deh sama daun sirih. Dan untuk daunnya pun nggak begitu keras ya, enak ya daunnya ya, Ya. empuk, daunnya empuk. Kalau baunya pengen hilang, sambalnya agak banyak. Oh banyak Coba. banget. Baunya sama sekali nggak ada. Makanya ini habis. Sedena, Emak sama Ada nih lanjut makan dulu ya.